Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan renungan bahan PJJ kita, marilah kita bersahati, bersekutu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Juru Selamat kami, dalam ibadah perpulungan jabu-jabu kami ini ya Tuhan, sampailah saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana untuk menjalani hari-hari kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus menyertai dan membimbing kami, agar kami mampu mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah sebagai dasar renungan kita dalam perpulungan jabu-jabu kita ini, 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6. Saya akan bacakan dan mari kita simak bersama-sama. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sampai sedemikian. Shalom Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku. Mulai daripada sektor 1 sampai kepada sektor 5, dan buat kita dimanapun kita berada. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita sekalian. Saudara-saudara, orang Kristen, orang percaya adalah orang yang dipanggil dari gelap, hidup lama, kematian, kepada terang Tuhan, kepada kehidupan. Karena itu, orang Kristen, orang yang percaya itu adalah orang yang memiliki status yang baru. Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi seharusnya orang yang percaya kepada Tuhan memiliki hidup baru. Memiliki karakter, sifat yang baru. Dan dalam perpulungan jabu-jabu kita pada kesempatan ini, sehubungan dengan tema kita, rendah hati adalah sifat orang percaya, maka kita akan membahas tentang rendah hati sebagai bagian dari sifat orang yang percaya. Saudara-saudara, apakah kita yang mendengar firman Tuhan hari ini adalah orang yang termasuk sudah rendah hati? Ya, mari kita renungkan bersama-sama lewat firman Tuhan yang sudah kita baca pada kesempatan tadi. Saudara-saudara, firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6 tadi, ini adalah surat Rasul Petrus, saksi hidup akan juru selamat kita. Dia mengirimkan surat kepada anak-anak Tuhan di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ya, jadi yang menerima surat ini adalah mereka. 1 Petrus 1 ayat 1. Ya. Mengapa Rasul Petrus mengirimkan surat ini kepada anak-anak Tuhan di Asia dalam perantauan itu? Sebab menurut informasi, jemaat di sana sudah mulai mengalami penganiayaan oleh karena iman percaya mereka. Jadi Rasul Paulus
mau memberikan nasihat-nasihat praktis kepada mereka untuk memberikan semangat supaya mereka tetap setia di dalam iman percayanya kepada Yesus Kristus, sekaligus mampu menunjukkan nilai-nilai iman Kristen dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Nah, karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan tadi, ada beberapa nasihat Rasul Petrus untuk menguatkan jemaat ini. Yang pertama, saudara-saudara, adalah ayat 5a. Dikatakan dalam ayat 5a, demikian jugalah kamu, hai orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Ya, tunduklah kepada orang-orang tua. Siapakah yang dimaksud dengan orang tua di sini? Orang tua ialah mereka yang lebih tua, termasuk orang tua. Dan juga pimpinan yang lebih tinggi daripada kita. Nah, jadi untuk itu orang muda diminta untuk tunduk atau menghormati atau patuh kepada orang tua atau pimpinan mereka. Apa sebab? Saudara-saudara, kalau kita perhatikan Ibrani pasal 13 ayat 17, ini sebagai suatu bandingan, ya. Dikatakan Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah pada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Dari ayat ini, saudara-saudara, kita bisa tahu, jikalau kita hormat, tunduk, patuh kepada orang tua, pimpinan kita, maka mereka bisa semangat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Ya, sebab semua orang ya senang kalau dihargai, kalau dihormati. Dan itu akan menimbulkan rasa semangat, rasa sukacita, bahkan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Nah, karena kalau orang seperti itu, orang tua kita atau mereka yang lebih tua, pimpinan kita, melakukan tanggung jawab mereka dengan baik, tentu kita akan memperoleh manfaat, beroleh keuntungan. Nah, jadi perlu sekali, kata Rasul Petrus, kita tunduk atau hormat kepada orang yang lebih tua, orang tua dan pimpinan kita. Nah, yang kedua, nasihat Rasul Petrus yang kedua adalah ayat 5b. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat kedua adalah merendahkan diri, merendahkan hati seorang akan yang lain. Saudara-saudara, kalau dalam suatu komunitas, dalam suatu perkumpulan, terdiri dari orang-orang yang rendah hati, maka mereka bisa saling menegur, bisa saling mengingatkan, gitu ya. Mereka bisa saling menolong, baik suka maupun duka. Jadi mereka tidak egois. Pak, mereka rendah hati, ya. Jadi dengan rendah hati itu, maka komunitas itu akan kuat. Sebab kalau ada yang salah, ada yang menegur, ya. Sebab ada yang baik, ada yang memuji, ya. Sebab ada yang lemah, ada yang menolong, gitu ya. Jadi indah sekali kalau satu dan yang lainnya saling rendah hati. Jadi ada suatu komunitas yang bisa saling mendukung dan menopang, bertumbuh bersama. Dan juga dikatakan tadi bahwa Tuhan menentang orang congkak, ya, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi dengan satu dan yang lain saling merendahkan hati, maka Tuhan berkenan kepada mereka dan mengasihi mereka. Betapa indahnya, saudara-saudara. Nah, itu nasihat yang kedua. Dan nasihat yang ketiga dari Rasul Petrus adalah
merendahkan diri di hadapan tangan Tuhan yang kuat. Nah, itu tadi pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi jemaat di Asia juga diingatkan untuk merendahkan diri di tangan Tuhan yang kuat. Saudara-saudara, apa maksudnya ini? Kalau dalam perjanjian lama kita baca, ya, tangan Tuhan yang kuat itu dikaitkan dengan pembebasan bangsa Israel, termasuk dari perbudakan. Ya, jadi kalau kita lihat umpamanya, Ulangan 9 ayat 26. Dan yang engkau bawa keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat. Jadi tangan Tuhan yang kuat melindungi, membebaskan, ya, memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Jadi kalau orang merendahkan diri di tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang kuat itulah menentukan nasib mereka. Maka kalau orang merendahkan diri di tangan yang kuat, maka mereka berada dalam lindungan, dalam pimpinan Tuhan, dalam pengasihan Tuhan. Nah, karena itu Rasul Petrus mengingatkan supaya orang-orang percaya di Asia merendahkan diri di tangan Tuhan yang kuat. Artinya taat dan bersandar, berserah kepada tangan Tuhan yang kuat. Itu yang akan menyelamatkan mereka dari berbagai persoalan dan penganiayaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah nasihat-nasihat Rasul Petrus yang ketiga. Dari uraian di atas, saudara-saudara, yang sudah kita sebutkan 3 tadi, itu menjadi jelas bagi kita mengapa itu penting sekali kita memiliki sifat rendah hati, ya. Karena rendah hati memampukan kita menghargai, menghormati orang yang lebih tua, ya, pimpinan kita, hamba-hamba Tuhan, orang tua kita, kalimbubu, anak beru, atau yang manapun, saudara-saudara. Tentu kalau kita menghormati mereka, ya, mereka pun akan senang, mereka pun akan semangat, mereka pun senang bersama-sama dengan kita. Kerendahan hati juga memampukan kita untuk bisa saling menolong, saling menegur, saling menasehati di mana perlu. Nah, ini akan menciptakan suatu komunitas yang baik, ya, komunitas yang baik. Kita bisa saling bertumbuh bersama karena satu dengan yang lain saling mendukung. Dan dengan rendah hati, saudara-saudara, maka Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan akan menopang dan menolong kita dengan tangannya yang kuat. Saudara-saudara, tidak ada yang bisa melawan kita kalau Tuhan beserta dengan kita. Jadi sangat luar biasa manfaat daripada rendah hati ini, saudara-saudara. Karena itu tentu kita diharapkan untuk semangat memiliki hati, memiliki rendah hati, saudara-saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan demikian tentu kita bisa paham mengapa Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Asia untuk rendah hati di antara mereka dan di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena hanya dengan rendah hati itulah maka jemaat bisa menunjukkan sifat, ya, karakter yang baik, yang menciptakan dan mempertahankan damai sejahtera dan ketertiban di dalam kehidupan jemaat, di dalam kehidupan masyarakat, ya. Jadi dengan rendah hati kita menciptakan ketertiban, kita menciptakan kedamaian di tengah-tengah komunitas kita, ya. Nah, tentu lewat kerendahan hati ini akan membawa kehidupan orang percaya menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat yang belum mengenal Tuhan sekalipun. Nah, itulah tujuan daripada Rasul Petrus
untuk mengingatkan jemaat di Asia itu, sekalipun mereka dalam penganiayaan, mereka bisa menunjukkan citra Tuhan, ya, kerendahan hati di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat yang bisa membawa suatu perubahan yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita dalam PJJ ini adalah rendah hati adalah sifat orang percaya. Kita sudah paham dari penjelasan di atas betapa pentingnya itu kerendahan hati, ya, betapa pentingnya kerendahan hati. Dan indah sekali kerendahan hati itu, baik di antara kita, demikian juga di mata Tuhan. Lalu pertanyaan kita adalah, ya, bagaimana caranya supaya kita bisa rendah hati? Bagaimana caranya supaya kita memiliki hati yang rendah hati? Ya, saudara-saudara, saya akan memberikan beberapa masukan. Yang pertama, Tuhan kita rendah hati. Ya, jadi mengapa kita rendah hati? Karena Tuhan kita rendah hati. Coba kita lihat Matius 11 ayat 29. Kira-kira demikian dikatakan. Aku lemah lembut dan rendah hati. Itulah kata Yesus. Jadi kalau Tuhan kita adalah rendah hati, kita ini diciptakan segambar dengan Tuhan, kita ini sudah hidup baru, karena itu sebenarnya kita memiliki rendah hati. Karena Tuhan kita pun rendah hati. Ya. Yang kedua, mengapa kita rendah hati? Karena Tuhan menuntut kita juga untuk rendah hati. Ya. Kita boleh lihat Mika 6 ayat 8. Saya bacakan bagi kita. Apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Jadi Tuhan pun menuntut kita hidup dengan rendah hati. Yang ketiga, mengapa kita rendah hati? Tuhan memberikan teladan kerendahan hati kepada kita, saudara-saudara. Kita masih ingat Yohanes 13 ayat 4 sampai 5, ya. Dalam suasana perjamuan malam sebelum hari raya Paskah, kita masih ingat itu, Yesus mengambil kain lenan dan mengikatkannya di pinggangnya. Nah, lalu Yesus membasuh kaki murid-murid Yesus. Bayangkan, Tuhan yang hadir dalam rupa manusia dalam Yesus Kristus pun mau jadi pelayan yang membasuh kaki murid-murid. Dan dalam Yohanes pasal 13 itu juga dikatakan, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Jadi kalau Tuhan sudah menunjukkan kerendahan hati, mau membasuh kaki murid-murid, loh, kita ini siapa? Ya, kita ini pun wajib untuk saling membasuh. Artinya wajib rendah hati satu dengan yang lain. Alasan yang keempat, saudara-saudara, mengapa kita rendah hati? Tuhan mengatakan bahwa kerendahan hati itu memiliki banyak berkat. Kalau tadi pada ayat 5 dikatakan, Tuhan menentang orang yang congkak, bagian akhir, ayat 5 ayat akhir, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Dan ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Jadi ada banyak berkat rendah hati ini. Kita akan dikasihi, kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Jadi kalau di hadapan manusia rendah hati itu kadang-kadang mungkin lemah. Tetapi di hadapan Tuhan itu ditinggikan. Dan saya bacakan satu bahagian ayat Alkitab, ya. Amsal 29 ayat 23. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Alangkah hebatnya, saudara. Jadi kalau kita rendah hati, maka Tuhan mengganjar kita dengan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tentu kita ingin semua ini, ya.
Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya, ya. Masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Tuhan, orang-orang yang melakukan rendah hati itu akan mendapat pujian dan seterusnya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah mengapa kita rendah hati? Karena tokoh-tokoh, ya, bukan hanya Yesus sebagai Tuhan, tapi tokoh-tokoh besar dalam Alkitab seperti Abraham yang menerima Tuhan dan malaikatnya tergopoh-gopoh. Tolong jangan pergi dulu, biarlah aku melayani Tuhan dulu. Alangkah itu rendah hatinya Abraham, bapak orang percaya. Demikian Musa, pemimpin besar itu, dia juga dikatakan orang yang lemah lembut, ya, orang yang rendah hati. Demikian juga Paulus, ya. Paulus juga adalah orang yang rendah hati. Nah, seharusnya semua orang percaya dan kita semua adalah orang yang rendah hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang keenam, ya, kenapa kita harus perlu rendah hati? Ingat, Tuhan menentang orang congkak, ya. Tuhan menentang orang congkak. Menghadapi virus corona saja kita sudah kelimpungan, saudara-saudara, ya. Itu virus yang tidak kelihatan secara mata telanjang, ya. Ini pula kita konon menentang Tuhan. Wah, itu nggak ada lagi tempat kita, hancurlah kita, ya. Jadi karena itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka kerendahan hati itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi orang yang tidak rendah hati, orang yang congkak, orang yang tinggi hati, yang sombong, mereka menantang Tuhan. Ya, kalau virus corona pun tak mampu kita lawan, ya, apalagi Tuhan. Wah, tentu ini harus kita perhatikan. Jangan pernah kita mencoba menentang Tuhan. Siapa yang tinggi hati, dia itu sama dengan menentang Tuhan. Jadi kalau ada yang tinggi hati, cepat-cepat untuk berubah, saudara-saudara, sebelum kita akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan dalam perjanjian lama, Ulangan 8 ayat 2 dikatakan di situ, saudara-saudara, maka perjalanan bangsa Israel 40 tahun itu di perjalanan dari Mesir ke Kanaan dengan berbagai-bagai tantangan. Dalam Ulangan 8 ayat 2 itu dikatakan, tujuannya salah satu adalah untuk membuat bangsa Tuhan rendah hati. Jangan-jangan ini perlu kita renungkan. Virus corona, COVID-19 ini juga, pandemi ini, untuk mengajar manusia rendah hati. Jangan mengandalkan apa-apa yang sudah kita miliki. Sia-sia belaka. Jadi karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengerti betapa baiknya rendah hati itu akan membangun komunitas yang sangat baik, yang sangat indah untuk bertumbuh bersama. Rendah hati itu menyenangkan Tuhan dan memberikan saluran dari Tuhan untuk memberkati kita, menopang kita, memberikan kita kekayaan, memberikan kita kehormatan, memberikan kita kehidupan. Jadi betapa indahnya itu rendah hati, saudara-saudara. Jikalau keluarga kita rendah hati, pasti keluarga kita pun menyenangkan. Jika perpulungan jabu-jabu kita rendah hati, pasti kita saling merindukan, saling menopang. Jika runggun kita, kelasis kita, moderaman kita, bahkan tempat kita bekerja, ya, ada orang-orang yang rendah hati, bangsa ini memiliki orang-orang yang rendah hati, maka akan ada suatu komunitas yang saling membesarkan hati, encourage one each other, ya, saling membesarkan hati, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi mulai dari keluarga kita, saudara-saudara. Jadi milikilah rendah hati itu. Dan cara memiliki rendah hati tidak ada cara lain. Bersekutu dengan Tuhan, mendengar hikmat Tuhan. Dan Tuhan sudah memerintahkan, Tuhan sudah meneladankan kepada kita di dalam Yesus Kristus, di dalam hamba-hambanya, betapa luar biasanya kalau kita memiliki rendah hati. Nah, dengan demikian saudara-saudara, tema kita hari ini, rendah hati adalah sifat orang percaya. Maka sebenarnya marilah kita dalam hidup kita terus belajar
kita mempraktekkan rendah hati. Sampai rendah hati menjadi karakter kita sehari-hari. Sama seperti penjelasan Yesus dalam Matius 25. Ya, ayat yang ke-37-39. Pada saat orang-orang yang rendah hati mati meninggalkan bumi ini, lalu Tuhan mengatakan, "Engkau sudah berbaik hati kepadaku, marilah masuk ke dalam kerajaanku." Lalu orang-orang yang baik itu, orang-orang yang pengasih, orang-orang yang rendah hati itu mengatakan, "Kapan kami pernah membantu engkau Tuhan? Kapan kami pernah membantu engkau di penjara, saat engkau haus, saat engkau lapar, saat engkau telanjang? Kapan?" Mereka tidak sadar. Saat engkau melihat aku, melihat orang yang di penjara itulah, saat engkau memberikan minuman kepada orang yang haus, engkau memberikan makanan bagi mereka yang lapar, memberikan pakaian kepada mereka yang tidak ada pakaian, pada waktu itulah sebenarnya engkau sudah mengasihi aku. Jadi orang itu tidak sadar bahwa mereka memang sudah melakukan kebaikan. Maka kata Tuhan, marilah bersenang-senang di dalam kerajaanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu marilah kita rendah hati. Tidak ada ruginya sedikit pun rendah hati. Rendah hatilah di dalam rumah, di dalam PJJ, di dalam runggun, di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Kita akan membawa damai sejahtera, kita akan membawa keteraturan, kita akan membawa suasana yang indah. Kita akan menghadirkan kerajaan Tuhan. Sehingga kehadiran kita sebagai garam dan terang membawa sukacita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, memampukan kita sekalian. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, betapa indahnya rendah hati itu. Engkau menyediakan berkat-berkat yang luar biasa dalam kerendah hatian, kehormatan, kekayaan, dan kehidupan. Suasana yang indah, bertumbuh bersama, dan berkat-berkat-Mu pun Engkau curahkan. Perlindungan-Mu pun ada di dalam orang yang rendah hati. Karena itu Tuhan, biarlah kami semua terus belajar dan semakin kuat melaksanakan sifat rendah hati ini. Sehingga dimanapun kami berada, baik di keluarga, baik di jemaat-Mu, baik di tengah-tengah masyarakat, dan tempat pekerjaan kami adalah orang yang rendah hati. Kami mendoakan pemimpin-pemimpin kami yang sedang bekerja untuk melakukan kebaikan bagi bangsa ini. Untuk tim para medis dimanapun mereka berada. Berkati mereka. Berikan mereka kerendahan hati. Sehingga mereka melakukan tugasnya dengan gembira. Dengan sungguh-sungguh. Sebab mereka tahu Tuhan menyertai mereka. Dan biarlah bangsa kami ini akan secepatnya virus corona akan berlalu. Terima kasih Bapa, berkatilah kami dan seluruh keluarga kami. Berkati bangsa ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu dan berdoa. Amin.